Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Surya Muhammad Furkan Rayu dengan judul proposal rekayasa proses pembuatan liquid palm sugar untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani di Desa Pamusurang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan akan melaporkan terkait tahapan periode pertama kami. Sebelum melakukan pengaplikasian program, tim kami terlebih dahulu melakukan diskusi dengan dosen pembimbing kami terkait hal-hal apa saja akan kami lakukan di desa tujuan. Tim kami berangkat dari Kota Makassar ke Desa Pamusurang, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Oktober 2022. Jarak dari Kota Makassar ke desa tersebut kurang lebih 121 km. Tapi dikarenakan akses ke lokasi desa yang begitu sulit, yang mengakibatkan waktu tempuh itu kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam perjalanan. Tujuan kami datang ke lokasi desa dengan tujuan untuk meminta izin kepada pemerintah setempat, terkhusus Kepala Desa Pamusurang Bone, terkait pelatihan akan kami jalankan di sana. Dan alhamdulillah, Kepala Desa dari Desa Pamusurang juga memberikan respon yang cukup baik, menerima kami di kediamannya, serta memberikan izin untuk melakukan penyuluhan di kemudian hari. Setelah meminta izin dengan pemerintahan setempat, tim kami juga melakukan wawancara singkat dengan beberapa petani aren terhadap masalah-masalah apa saja sih yang mereka hadapi. Sebelumnya siapa nama? Ya, Hasnul. Dari kapan nih kita mulai jadi petani aren? Mulai dari SD kelas 6. Berapa tahun itu di sini? Kira-kira hampir dari 18 tahun. Iya. Memang di sini biasanya bahkan dari kecil memang banyak anak-anak yang Iya, banyak. Biasa masih sekolah toh, sudah pintar menderas aren, ganti orang tuanya toh. Ya, jadi kebanyakan di sini petani aren toh, anak-anak muda. Kalau terkait harga ini Kak, menurut sekarang yang harga gula batok ini sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya masyarakat sini? Oh, kalau menurut saya belum, karena kalau dipikir toh masih tinggi risikonya daripada penghasilannya. Iya. Tidak seimbang. Iya, tidak seimbang. Bagaimana tidak seimbangnya itu? Kayak begini, kayak harga pasar toh. Misalkan harga pasar cuma 15 begitu. Kalau di sini kayak 13 umpama. Itu kayak enggak ada kayak pengawasan harga. Nah, enggak ada tarif tertentu toh. Seandainya ada kayak 15 terus. Nah, bisa. Dan resiko yang biasa kita dapati kalau ambil aren kayak bagaimana itu? Kalau resikonya ya kalau cuaca hujan toh, baru berangin, baru sudah naik di atas toh. Resikonya ya banyak. Jadi di situ maksud tadi karena susah ini tapi harga tidak menentu. Iya. Kalau mengenai fasilitas dari pemerintah desa atau apa, itu apakah pernah memang difasilitasi? Oh, kalau fasilitas aren kayaknya belum pernah. Jadi kalau harapan saya kayak bagaimana? Kalau harapan ya cuma bisa kayak umpama apa sih bahasa Bugis? Iya, bahasa Bugis bisa bisa aja masalah. Iya, lebih bagus ke depannya toh. Iya. Ya. Misal Moki kayak bagaimana ini, apa yang perlu dilakukan pemerintah desa? Apakah dibukakan pelatihan khusus atau mungkin dimodali? Iya, bisa juga. Kalau di sini kayak penghasilan kan tidak menentu kalau cuma dari aren. Minimal kayak apa itu yang kayak kurang kayunya toh. Karena sini kebanyakan kayu yang yang susah. Kayu. Iya. Minimal fasilitas kayak belikan blower umpama untuk orang-orang yang belum ada begitu toh. Iya. Pakai blower. Iya, pakai blower supaya menghemat kayu biar hujan toh tetap menyala. Tapi iya. Kalau misal pakai kompor apa kelemahannya kalau kompor? Kalau kelemahannya di kompor dari harga. Kan kalau kompor kan pakai gas toh. Kalau pakai gas kan gula batu cuma umpama 15 patokannya harganya 1 biji. Sedangkan kompor gas umpama 20 atau 19.000. Nah, itu baru jadi satu. Kalau umpama sehari cuma dapat satu, tidak memadai kalau untuk beli
kompor gas Tidak balik modal. ya sih. tidak balik modal. Hmm. Kalau ambil kayu masih mending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Surya Muhammad Furkan Rayu izin melaporkan progres kedua terkait program kami, yaitu rekayasa pembuatan liquid pump sugar di Desa Pamusurang. Setelah mendapatkan izin dari pemerintahan desa setempat untuk melakukan pelatihan pembuatan liquid pump sugar, tim kami terlebih dahulu melakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan pemateri atau narasumber yang akan kami siapkan sebelum melakukan pengaplikasian program di desa setempat. Tim kami berangkat dari Kota Makassar pada hari Kamis 27 Oktober 2022, satu hari sebelum hari pelatihan, untuk mempersiapkan tempat pelatihan. Dan alhamdulillah, salah satu warga setempat desa mau rumahnya dijadikan tempat pelatihan pembuatan liquid pump sugar. Sebelum pemberian materi terkait pembuatan liquid pump sugar dilakukan, kegiatan ini dibuka dengan sedikit sambutan dari dosen pembimbing kami dan salah satu pejabat desa setempat. Materi yang diberikan dibagi menjadi dua sesi, yaitu materi tentang pelatihan pembuatan liquid pump sugar dan materi pemasaran. Saat kegiatan penyuluhan, warga juga terlihat sangat tertarik dengan pelatihan yang bisa dilihat dari antusias warga yang ikut walaupun keadaan sedang hujan deras. Atau ini juga yang penting, airnya, air mineralnya yang digunakan harus betul-betul bersih. Karena kalau ini nira bisa dikatakan sensitif betul, cepat sekali dia terfermentasi. Seperti itu, makanya harus memang untuk dijadikan campuran air-air yang bersih betul. Nah, ini siapkan air mineral dan gula batok yang telah diiris tipis. Yang tadi pas penyiapan bahan baku yang diiris tipis gula batoknya. Terus panaskan, lalu masukkan air, masukkan irisan gula batok, aduk gula batok hingga merata. Ini biasa di awal agak tinggi intensitas diaduknya karena belum larut betul gulanya, makanya agak sering-sering aduk kalau di awal. Tapi setelah itu kalau misal larut betul dengan air, biasanya tidak mesti terus-menerus. Ini angkat lalu diamkan beberapa saat, saring, tetap lagi disaring. Makanya kemudian penyaringan ini penting sekali, karena setelah itu disaring lagi. Setelah pemberian materi selesai, dilanjutkan dengan praktek langsung pembuatan liquid pump sugar oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini ditutup dengan ucapan terima kasih dari warga dan pejabat pemerintah desa setempat. Sudah memilih Desa Pamusurang sebagai objek dari pelatihan pembuatan palm sugar, di mana memang di sini ada tempat yang paling tepat untuk melakukan pelatihan ini, karena masyarakat di sini sebagian besar pendapatannya adalah dari gula aren.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Surya Muhammad Furkan Rayu izin melaporkan progres ketiga dari program kami, yaitu rekayasa proses pembuatan liquid palm sugar di Desa Pamusureng. Pada periode awal program Innovillage ini, kami datang ke Desa Pamusureng untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat mengenai lokasi yang diadakannya pelatihan dan pembuatan gula aren cair. Selain kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat, kami juga sekalian untuk mewawancarai masyarakat yang ada di sana untuk melihat apa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan ataupun masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, setelah itu kami melanjutkan program ini di periode kedua, dan di periode kedua ini kami melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai perekayasaan pembuatan liquid palm sugar ini. Jadi sebelum kita melakukan pelatihannya, terlebih dahulu kami melakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal dari masyarakat mengenai pembuatan gula aren cair ini. Ternyata yang kami dapatkan bahwa di sana masyarakatnya belum terlalu mengenal mengenai produk liquid palm sugar. Oleh karena itu, di periode terakhir ini, periode ketiga, kami melakukan lagi post-test untuk mengetahui pengetahuan dari masyarakat setelah dilakukannya penyuluhan dan pelatihan. Ternyata setelah dilakukan kegiatan tersebut, pengetahuan masyarakat itu meningkat. Dan disinilah kita bisa menilai bahwa program yang kami jalankan cenderung sesuai dengan apa yang direncanakan atau bisa dikatakan berhasil. Kelompok kami juga tidak hanya memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat, tetapi kami juga memberikan fasilitas-fasilitas, mulai dari kami menyediakan blower atau peniup api tungku pemasakan air nira, kami juga memberikan kuali, dan kami juga memberikan kemasan dan banyak fasilitas yang lainnya. Pada periode ketiga ini, sebelum kami berangkat ke lokasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi, kami merencanakan dulu apa-apa saja hal yang akan dilakukan di Desa Pamusureng. Jadi kami berkumpul kepada semua anggota tim untuk membahas mengenai rencana-rencana yang akan kami lakukan. Mulai dari membagi masyarakat atau petani aren menjadi 5 kelompok kecil yang selanjutnya akan membuat gula aren cair yang nantinya akan kami nilai dan akan kami bantu pasarkan ke Kota Makassar. Setelah itu, kami pada tanggal 11 November, kami berkunjung ke Desa Pamusureng untuk mengimplementasikan apa yang kami rencanakan sebelumnya. Dan di sana kami berkunjung ke salah satu rumah warga yang akan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembuatan gula aren cair. Kami tidak hanya bertemu oleh masyarakat saja, tapi didampingi oleh sekretaris desa, juga Karang Taruna yang ada di desa tersebut untuk sama-sama menyukseskan apa yang direncanakan untuk kemajuan para petani aren ini. Pada saat pembuatan gula aren tersebut, ternyata kami melihat antusias masyarakat, antusias para petani aren ini juga oleh sekretaris desa dan Karang Taruna sangat besar. Artinya mereka betul-betul merasa terbantu dengan adanya program ini karena mereka bisa difasilitasi dan diberikan pengetahuan. Dan setelah produk-produk tersebut jadi, produknya kami bawa ke Makassar dan kami melanjutkannya untuk dipasarkan ke warung kopi ataupun kafe-kafe yang ada di Makassar. Setelah sampai di kafe, kami bertemu oleh owner kafe tersebut dan dia langsung mencoba untuk membuat produk kopi menggunakan gula aren cair yang kami tawarkan. Dan hasilnya setelah diberikan kepada pengunjung yang ada di sana, ternyata memang pengunjung-pengunjung yang ada di sana tertarik dengan rasa dari gula aren ini. Oleh karena itu kami betul-betul berharap semoga program ini dapat terus berlanjut, karena proyeksi yang kami lihat bahwa ternyata produk ini memiliki nilai jual yang baik yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Pamusureng sendiri. Kami berharap dengan adanya program Innovillage 2022 ini bisa betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang banyak diberikan pengalaman. Dan kami dari tim Surya Muhammad Furkan Rayu pamit undur diri.
Salam inovasi. Salam.